Dia bakal keberitain apa ya? Selamat datang di tahun 1945. Pada masa awal perkembangannya, radio banyak digunakan oleh militer dan juga pemerintahan untuk penyampaian informasi serta kepentingan ideologi dan politik. Di Indonesia, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan radio amatir seperti pada tahun 1952 ketika pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemerintah. Ketentuan ini diperkuat dengan UU Nomor 5 Tahun 1964 yang memberikan sanksi kepada mereka yang memiliki pemancar tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah sangat mengaruhi kebebasan dan perkembangan radio. Selain itu, dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai RRI pada 11 September 1945 menjadi tonggak penting penyiaran nasional karena RRI memiliki komitmen melalui Tri Prasetya untuk bersikap netral dan tidak memihak golongan tertentu. Peran RRI tersebut menunjukkan bahwa radio berkembang dalam kerangka kebijakan negara. Bentar. Orang zaman dulu kenal radio dari mana ya? Kan gak ada HP. Nah, aku cari tahu di sini deh. Siapa tahu ada. Oh, jadi keberadaan radio dimungkinkan oleh penemuan gelombang elektromagnetik pada 1864. Terus 1887, Heinrich berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Habis itu, Guglielmo sukses mengirim sinyal melintasi Samudra Atlantik pada 1901. Kemudian, radio awalnya berupa amplitude modulation atau AM. Tapi pada 1930, Edwin nemuin FM yaitu frekuensi modulation yang memiliki kualitas suara lebih jernih dan bebas gangguan. Tapi, pengembangannya tertunda karena Perang Dunia Kedua dan industri lebih tertarik kepada televisi. Baru 1961 berkembang. Oh, jadi proklamasi itu pernah disiarin sama radio. Jadi pengen tahu deh radio tuh gimana aja ya. Nah, ini nih, ada podcast. Menarik juga sih. Aku Kiwa, dan aku Bluebee. Dikutip dari Kompas.com, sejarah radio di Indonesia dimulai pada 1925 dengan berdirinya stasiun radio swasta pertama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Setelah itu, muncul banyak badan siaran lainnya seperti Nirom di Jakarta dan Bandung, Marvo di Mataram, SRV di Solo, Volt di Bandung, dan lainnya. Namun, pada masa pendudukan Jepang, hanya radio milik pemerintah yang diperbolehkan menyiarkan berita-berita mengenai peperangan dan perkembangan dunia. Hal tersebut merupakan bagian dari propaganda Jepang dalam menyiasati Perang Asia Timur Raya. Ketika Jepang kalah dari sekutu, para pemuda mengambil alih radio dan menjadikannya media pengobar semangat juang. Dari sinilah Indonesia resmi menyiarkan berita kemerdekaan pada 1945. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi, para pemudi di Jakarta sudah berencana untuk menyebarluaskan kabar bahagia tersebut. Sejumlah tokohnya yaitu Soekarni, Suparjo, dan BM Diah. Mereka menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan mobil, sepeda, dan bahkan berjalan kaki. Setelah proklamasi 1945,
Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 sebagai radio perjuangan sekaligus penyebar informasi pemerintah. RRI dibentuk oleh orang-orang yang sebelumnya mengelola stasiun radio Jepang, yakni Hosokyoku di 6 kota. Tim radio yang beranggotakan 6 orang itu menggelar pertemuan di rumah Adang Kadarusman di Jalan Menteng Dalam, Jakarta untuk memutuskan mendirikan RRI. Pada masa Orde Lama, siaran radio diselenggarakan oleh RRI. Namun dalam agresi militer Belanda, sebagian besar radio dikuasai oleh Belanda kecuali Radio Rimba Raya di Aceh dan Radio Kambing di Solo. Pada dekade 1950-an, RRI menjadi corong pemerintah yang sering kali membuat klarifikasi dan justifikasi atas kebijakan negara, serta kurang menampung aspirasi publik karena pers saat itu diarahkan untuk kepentingan politik penguasa. Dalam Kongres pertama Radio Siaran Swasta Indonesia pada 16-17 Desember 1974, diputuskan pembentukan organisasi penyiaran komersial bernama Perhimpunan Penyiar Radio Swasta Komersial Indonesia atau PRSSNI. Pada 1983, melalui Musyawarah Nasional 4, nama organisasi ini diubah menjadi Perhimpunan Penyiar Radio Swasta Nasional Indonesia. Saat Orde Baru, RRI tidak lagi terikat politik, melainkan fokus pada program pembangunan era Presiden Soeharto. Saat itu juga dicanangkan program siar RRI bernama Kelom Pencapir, yaitu kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa sebagai forum petani dan nelayan di Indonesia. Fungsi utama radio tetap merujuk pada tata tertib penyiaran yang dijelaskan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1977, yaitu memperluas jangkauan pendidikan secara merata di berbagai elemen masyarakat, menstimulasi proses belajar di sekolah, dan memperluas komunikasi dan reformasi pendidikan. Saat ini, radio jaringan dapat ditransmisikan bukan hanya melalui jaringan terestrial atau FM, tetapi juga melalui radio streaming online seperti podcast, Reels IG, dan YouTube. Hal ini dapat meningkatkan akses ke konten. Di satu sisi, radio berusaha merangkul teknologi baru sebagai bentuk adaptasi menuju ekosistem digital. Namun di sisi lain, ada kebutuhan fundamental bagi radio untuk tetap menjaga identitasnya sebagai medium berbasis audio yang menawarkan kedekatan, spontanitas, dan komunikasi yang membedakan dari media lainnya. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin terbiasa dengan konten berbasis internet, layanan on-demand, serta pengalaman multimedia menempatkan radio dalam posisi yang menuntut adaptasi cepat. Justru dalam landscape baru ini, radio menghadapi tantangan ganda yaitu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mempertahankan esensi identitasnya sebagai media audio yang dekat dengan publik. Elemen yang lebih krusial adalah bagaimana radio memanfaatkan teknologi untuk memperkuat keunikan formatnya, bukan membaur tanpa arah demi mengikuti tren. Karena kalau hanya sekedar ikut digital, radio berpotensi kehilangan karakter, menjadi sekedar replikasi dari media sosial lain, dan kehilangan kekuatan emosional yang selama ini menjadi nilai utama medium audio. Saat ini, podcast cukup menarik dan menjadi populer karena dapat didengarkan dimanapun dan kapanpun dengan berbagai topik pembicaraan yang disajikan. Program ini muncul menjadi primadona sebagai media komunikasi audio yang berkembang menjadi audio visual di media YouTube. Podcast juga dikenal di platform musik seperti Joox dan Spotify yang juga menyediakan podcast audio tidak dengan gambar. Adanya podcast ini membuat radio sedikit redup di kalangan masyarakat, karena muncul sebagai bentuk audio yang konsumennya bisa memilih on-demand, berbeda dari siaran radio linear. Podcast memungkinkan audiens memilih topik, waktu, dan gaya penyajian sesuai preferensi mereka, bahkan dibuat oleh individu ataupun komunitas, bukan hanya lembaga media besar. Nah, radio tradisional itu tidak hilang, tetapi hanya bertransformasi melalui digitalisasi dan konvergensi media yang artinya stasiun radio tradisional menambahkan saluran digital seperti audio streaming online, podcast, aplikasi, dan platform digital lain untuk menarik pendengar generasi baru. Transformasi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi perubahan preferensi audiens yang lebih menyukai informasi atau interaksi yang lebih fleksibel, real-time, dan multimedia. Radio tradisional kini sering menggabungkan layanan streaming dan podcast sebagai bagian dari strategi mereka untuk tetap relevan. Misalnya, program radio direkam ulang sebagai podcast agar bisa didengar kapan saja oleh audiens. Contoh stasiun radio yang berhasil beradaptasi yakni Swargama FM yang terletak di Yogyakarta dan mengudara di frekuensi 101,7 FM sejak 27 Februari tahun 2000 serta diresmikan pada 17 Juni tahun 2000.
dengan slogan The Soundtrack of Your Life, melakukan konvergensi media yakni integrasi antara siaran radio tradisional dengan media digital seperti media sosial, streaming online, dan promosi digital yang bertujuan untuk memperluas jangkauan audiens termasuk keluar wilayah Yogyakarta bahkan sampai ke negara lain karena kontennya bisa diakses secara global melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa radio tidak hanya bergantung pada frekuensi FM, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk tetap relevan di tengah persaingan layanan audio digital seperti podcast dan streaming musik. Suargama FM juga aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga Facebook untuk engagement dengan pendengar dan meningkatkan interaksi memperluas brand presence mereka di luar siaran biasa. Selain musik, mereka juga menambahkan kuis, talk show, berita, atau konten informatif guna menjaga kualitas siaran. Suargama FM juga sering dilibatkan dalam kegiatan publik dan edukasi masyarakat di Yogyakarta, misalnya menjadi media partner untuk program edukasi bersama pemerintah daerah seperti penyuluhan pajak. Daripada aku mantengin HP ku terus liatin podcastnya, mending aku sendiri gak sih yang berbagi pengalaman kepada kalian terkait radio ini. Jadi, rutinitas weekend aku dari TK sampai SMP itu pergi ke rumah Simbah yang ada di Gunung Kidul. Perjalanan dari Jogja sampai Gunung Kidul itu kan kita nggak mungkin ya cuma diem doang di dalam mobil. Kita juga nggak mungkin terus-terusan main HP karena itu tuh bikin pusing, bikin mual, mabuk. Kan kita harus menikmati pemandangan, kita harus ngobrol sama keluarga karena itulah di saat kita tuh bisa family time. Karena semenjak aku masuk ke SMA sampai kuliah ini tuh udah jarang banget pergi-pergi karena pagi ke rumah simbahku tuh udah jarang banget. Paling ya kalau misalnya ada acara atau emang ada waktu longgar. Jadi waktu itu dengan cara kita nyalain radio, kita muterin musik ataupun podcast, itu bikin suasana mudik kita itu tuh enak, feel-nya tuh ngerasa banget waktu perjalanan. Apalagi kalau malam-malam dengerin musik lewat radio tuh kan itu the best banget pokoknya. Apalagi sambil ngobrol sama keluarga kayak gitu-gitu kan. Jadi radio itu nggak cuma nyariin musik-musik di zaman sekarang. Nah sekarang aku bakal ngasih contoh ke kalian perbandingan antaranya televisi dan juga radio. Dimana kalau dibandingkan, pastinya radio itu lebih mudah diakses kemanapun karena dia tanpa harus menyambungkan perangkat visual. Sedangkan kalau televisi itu kan sekarang harus disambungin pakai set-top box. Terus kalau radio itu biayanya cenderung lebih murah, aksesnya gampang, produksinya juga mudah gitu, memungkinkan pendengar melakukan aktivitas lain sambil mendengarkan musik, mendengarkan podcast. Kayak misal nih, aku di perjalanan naik motor, aku sambil dengerin musik. Itu kan gampang ya, tapi jangan dicontoh ya, karena kalau di jalan itu kan bahaya banget kalau kita sambil dengerin musik. Tapi aksesnya gampang. Atau kita kalau misalnya lagi olahraga sambil dengerin musik, itu kan gampang. Daripada kita harus membawa televisi kemanapun kan. Tapi kekurangannya radio itu cuma nampilin audionya aja. Kalau TV itu kan ada visualnya juga. Jadi demonstrasi visualnya itu membantu pemahaman informasi yang lebih kompleks. Radio kalau dibandingkan dengan Spotify, dia sama-sama hanya menghasilkan audio aja. Tapi kalau radio, dia nggak perlu langganan, dia nggak perlu koneksi internet. Sedangkan kalau Spotify ini tuh perlu kan. Terus kalau di radio, dia hanya menghadirkan konten-konten lokal kayak berita, acara lokal, nyiarin cuaca, dan lain sebagainya. Sedangkan Spotify ini cenderung ke lagu, podcast-podcast, kayak gitu kan. Dan anak-anak zaman sekarang, Gen Z kayak aku ini, lebih sering dengerin musik tuh lewat Spotify. Jadi gak jarang juga orang-orang tuh rela berlangganan demi mendengarkan Spotify Premium biar gak ada iklannya. Sedangkan kalau radio ini tuh kan gak bisa nyesuaiin mood kita pengen lagu apa, tolong play lagu ini gitu kan gak bisa. Karena kalau radio itu kan ada jadwal siarannya ya. Jadi tergantung dari penyiarnya. Akhir menurutku, radio itu bakal tetap bisa relevan di era sekarang walaupun perannya udah berubah. Karena nggak hanya FM tradisional kan, bisa kayak streaming, podcast, dan lain sebagainya yang dapat menjangkau audiens lebih besar dan lebih banyak. Terus radio tuh juga nggak bakal mati. Dia tuh hanya berevolusi menjadi bentuk audio yang multi-platform, yang lebih fleksibel dan juga digital. Jadi nggak mungkin kan radio zaman sekarang tuh masih dominan kayak era 90-an. Contoh kayak BBC Radio yang mengintegrasikan siaran radio dan podcast dalam satu ekosistem digital. Di Indonesia, banyak juga yang menyediakan siaran streaming dan konten ulang di platform lain kayak
hal ini tuh menunjukkan radio sedang berevolusi, bukan menghilang gitu. Dengan adanya siaran radio, kedekatan antara pendengar dan juga penyiar itu tuh terlihat mengasyikan dan juga bisa berteman untuk menemani aktivitas sehari-hari. Ya, walaupun anak-anak zaman sekarang lebih suka konten yang on demand, algoritma streaming yang lebih personal, juga perhatian besar terhadap visual yang di era sekarang ini. Tapi radio dapat berkembang lebih jika identitasnya semakin unik dan mengubah perannya tidak hanya memutarkan lagu. Dengan begitu, radio dapat beradaptasi dengan baik dan diterima di berbagai kalangan. Dengan adanya siaran radio, kedekatan antara penyiar dan juga pendengar itu terlihat sangat mengasyikan untuk bisa menemani aktivitas sehari-hari. Ya, walaupun generasi zaman sekarang itu lebih suka konten yang on demand, algoritma yang lebih personal, dan juga persaingan perhatian dengan media visual yang lebih besar. Tapi nggak apa-apa, radio dapat bisa berkembang lebih jika identitasnya lebih unik lagi dan juga mengubah perannya nggak hanya memutarkan lagu. Dengan begitu, radio dapat beradaptasi dengan baik dan diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.